Shalom, Papa Mama orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan mengawali perenungan pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan kami hari yang baru dengan sebuah pengampunan dosa. Di dalamnya ada kekuatan. Kami mau mengawali hari kami, namun Engkau mengingatkan kami untuk kami menyapa Dikau. Karena itu hadir untuk kami dan kuatkan kami lewat terang firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik kekasih-kekasih Kristus, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan mewartakan bagi kita, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Demikian jauh firman Tuhan yang hadir bagi kita. Papa Mama, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senyum dulu supaya jangan tegang. Karena bagi saya pribadi, senyum itu merupakan sebuah garis lengkung yang menghangatkan segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Dan saya juga mungkin salah satu pendeta yang suka mengandalkan itu. Bahasa andalan saya adalah senyum dulu. Papa Mama, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, biasanya orang bilang kalau kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Itu pasti. Saya membenarkan itu. Tapi ada satu hal juga yang mau saya benarkan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa ada ujian hidup. Pasti ada ujian hidup. Ujian hidup itu mewarnai kehidupan kita. Siapa yang berani katakan dengan lantang dan suara yang keras atau percaya diri bahwa dalam kehidupannya tidak pernah ada ujian hidup, selalu mulus atau baik-baik saja? Siapa yang berani juga mengungkapkan bahwa sekalipun saya tidak pernah merasakan yang namanya ujian hidup itu? Saya mau katakan kalau kematian itu adalah pasti bagi kehidupan orang percaya, maka saya mau bilang sekali lagi ujian hidup itu juga adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh orang percaya. Papa Mama, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir bahwa kalau memang kehidupan orang percaya, dia harus memiliki ujian hidup. Saya membayangkan bahwa pertolongan Tuhan dengan ujian hidup itu seperti kaki kanan dan kaki kiri. Setelah satu, langkah yang satu lagi ada. Saya percaya sebagian Papa Mama dan saya orang-orang muda membenarkan hal itu. Karena itu, mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Ketika kita diterpa oleh sesuatu dan kita konsepkan itu sebagai sebuah ujian hidup, kita mesti melihat dengan iman bahwa di balik ujian hidup, di sebelah ujian hidup, bahkan di muka ujian hidup itu, di belakang dan di sekeliling, ada pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ujian hidup dan pertolongan Tuhan.
ibarat seperti kaki kanan dan kaki kiri melangkah, silih berganti. Saya teringat ada sebuah kisah tentang seorang pemuda, anak muda. Dia ingin menjalani sebuah tes dan dia mau wawancara, dan sebelum ia mulai memberikan beberapa persyaratan, ada seorang pegawai di perusahaan itu datang dan menyampaikan secara lisan persyaratannya. Bahwa pemudi ini harus datang pukul 5 subuh. Dan situasi saat itu ada hujan yang begitu lebat. Dalam hati, sang pemudi ini menyatakan, "Oke lah, tidak apa-apa, saya ikut saja." Maka besok harinya dia datang di perusahaan ini tepat jam 5 subuh dalam situasi dan kondisi hujan yang begitu lebat. Sampai di sana salah satu karyawan mengatakan, "Mari masuk dan silahkan duduk." Papa mama orang-orang muda yang terkasih, sang pemudi ini harus menunggu selama 3 jam untuk waktu diwawancarai. Dan dalam wawancara pertanyaannya sangat tidak masuk di akal karena tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani. Sang pemudi tersebut disuruh menghafalkan abjad, mengeja abjad A, B, C sampai dengan Z. Lalu menjawab pertanyaan sepele, 2 tambah 2 hasilnya sama dengan berapa? Setelah itu disuruh pulang. Papa mama yang terkasih, sementara berpikir kalau dengan manusiawi kita, apalagi orang-orang muda, kita akan bilang bahwa ini pertanyaan apa? Atau situasi apa yang sementara diperhadapkan? Ini sesuatu yang prinsipil, yang seharusnya dijalani dengan proses dan syarat yang harusnya juga prinsipil. Tapi apa yang didapati adalah sebuah pertanyaan yang sangat tidak masuk di akal dan eceh-eceh, tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Tapi sang pemudi ini pulang dan dia menunggu kabar hasil ini. Papa mama terkasih, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, dari sekian banyak yang melamar, satu-satu yang dapat dan lolos untuk memasuki dan mulai bekerja dalam perusahaan ini adalah sang pemudi ini. Hanya dia yang mendapatkan poin yang paling tinggi dan hanya dia yang diterima. Pertanyaannya, kenapa sampai bisa demikian? Si penguji memberikan dan menjelaskan alasannya. Pertama, saya suruh datang jam 5 subuh untuk ujian. Sang pemudi ini datang sekalipun dalam suasana hujan yang begitu deras, dingin yang luar biasa. Itu menandakan dia punya sebuah komitmen. Saat saya menyuruh dia menunggu selama 3 jam, pemudi ini menunggu tanpa sedikit pun mengeluh. Itu tandanya dia punya kesabaran. Papa mama yang terkasih, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, sejenak saya tidak lanjut membaca renungan ini. Saya berpikir secara manusiawi kita dan jiwa muda-mudi saya. Kok bisa ada seorang pemudi yang demikian? Dia begitu sabar dan begitu tenang. Dia tetap ada dalam komitmennya. Dan ketika saya melanjutkan membaca renungan dalam cerita ini, wanita ini juga dia tidak kesal, dia tidak mengeluh, dia juga tidak marah.
Dia menjawab dan menyatakan apa yang harus dia buat. Sang penguji menyuruhnya untuk menghafalkan abjad pun dia lakukan dengan penuh kerendahan hati. Apa yang dikatakan oleh sang penguji? Pemudi ini mampu mengendalikan diri. Papa Mama, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, sabar menanti, serta mawas diri dengan mampu mengendalikan diri. Itulah kunci untuk kita bisa menyikapi sebuah ujian hidup yang sementara kita alami. Cerita ini mau mengajarkan bagi kita bahwa dalam setiap kehidupan kita pasti akan selalu diperhadapkan dengan sebuah ujian hidup, entah itu kecil ataupun besar. Ujian hidup itu bukan hanya dalam rupa yang sulit dan berat, namun juga melalui hal yang kecil dan sepele. Dalam bacaan ini, Daud mengutarakan kepada kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita, secara jasmani maupun rohani, dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Serta Daud mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Daud mengingatkan bagi kita karena kekurangan dan kelemahan kita sekalipun, kita akan menemukan kekuatan Tuhan dalam menyikapi setiap ujian hidup yang diperhadapkan bagi kita. Dengan satu syarat, kita mau memanggil dan mau berharap pada kekuatan tangan Allah. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 mencatat bagi kita. Daud juga mengutarakan di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18 bahwa Allah selalu mengawasi kita, masuk keluar, duduk berdiri kita ada dalam pengawasan dan dalam kontrol Allah. Bahkan secara ajaib Allah mengawasi kita. Sehingga Daud mengungkapkan bahwa kemahakuasaan Allah itu tidak dapat ditandingi dan diukur oleh kekuatan manusia. Papa Mama yang terkasih, orang-orang muda, tidak salahnya kalau saya sedikit mengutip dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6 dengan pesan yang ada, dari ayat 7 hingga ayat 8 dengan pesan yang ada. Sekalipun fokus perenungan kita pada pagi hari ini terambil pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Daud juga dengan tegas mengungkapkan di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24 bahwa kita harus mengakui dan dengan penuh kerendahan hati kita harus menyerahkan semua ujian hidup kita di hadapan Allah. Allah yang berhak membalas dan membebaskan kita dari segala keterikatan ujian hidup kita. Sekalipun kita mengungkapkan syukur, sekaligus kita harus mengungkapkan syukur atas segala ujian yang Allah izinkan kita alami. Kita mesti membiarkan kehendak Allah terjadi atas kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Papa Mama, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kewajiban dari Daud sudah Daud kerjakan melalui pesan dari bacaan ini. Apa yang saya bahas saat ini pun telah saya utarakan. Semuanya tergantung Papa Mama, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Apakah mau mempunyai komitmen dalam menyikapi sebuah ujian hidup? Terus mau diproses, terus meminta Tuhan untuk mau diuji. Mau berkomitmen untuk tidak berlari dari sebuah ujian hidup, tapi mau tetap bertahan di dalam kekuatan tangan Tuhan. Sembari meminta bagaimana kita memberi diri untuk Tuhan yang menyelesaikan segala ujian hidup yang kita alami.
Papa Mama yang terkasih, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, Allah menghendaki kita bukan hanya miliki pengendalian diri dan kerendahan hati. Dia mau juga kita melekatkan hatinya di hati Tuhan. Supaya ketika ada ujian hidup, Allah tahu bahwa Dia anak ketebusannya yang senantiasa ada di kakinya. Dia pasti akan mendatangkan jalan keluar. Dia pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Dan Dia akan memberi yang terbaik untuk kita jalani dalam hari-hari hidup kita. Sekali lagi, jangan pernah takut ketika kita diperhadapkan dengan sebuah ujian hidup yang menindih kita. Kita mengangkat tangan kepada Allah supaya kemahakuasaan Allah boleh turun dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kepada Dikau yang memberikan kami kekuatan, karena kami boleh ada dan mendenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu Ia akan dianugerahkan bagi kami untuk melewati hari ini seturut dengan firman yang diperdengarkan bagi kami. Lawatlah kami ya Allah, supaya dengan kekuatan kuasa-Mu kami mampu mengatasi seluruh ujian hidup. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kami, istimewa di masa pandemik ini, kami bersyukur kepada-Mu. Ini kami ya Bapa, ini hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Papa Mama yang terkasih, kita akan mengakhiri program Suara Kebenaran hari ini. Saya terus ingatkan, kita jaga imun, jaga iman, kita jaga jarak, kita memakai masker, dan terus ada di dalam kekuatan tangan Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik-baik saja. Karena kasih dan kekuatan Tuhan senantiasa ada untuk kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.